Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung meminta pandangan dari teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Silakan perwakilannya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dergus Anugrah selaku Ketua BEM Kampus Tangerang Universitas Esa Unggul. Pertanyaan ini untuk Bang Aldian dan juga Bang Armi selaku kuasa hukum dalam kasus ini ya. Apa yang akan dilakukan oleh Hasto dan juga PDIP apabila upaya pra-peradilan gagal? Akankah skandal korupsi para pejabat akan diungkap juga? Terima kasih. Baik, pertanyaan bagus banget nih, mengingat Mas Hasto sudah menyiapkan video-video. Jadi gimana Mas Armi? Kalau pra-peradilannya gagal tidak dikabulkan? Ya tentu saja kalau pra-peradilan gagal ya kita menghadapi proses penuntutan nantinya. Artinya stepnya seperti itu. Ya stepnya seperti itu, tapi kan Mas Hasto di sisi lain ada upaya, itu kan litigasi, upaya non litigasinya adalah sudah menyiapkan video-video berisi skandal korupsi para pejabat negara. Itu nanti kalau nggak dibuka obstruction of justice juga loh. Kalau itu Bang Adian yang jawab nanti. Oke. Enggak, silakan dong, Anda kan tim kuasa hukum. Nggak, dia betul dong, lu paksa juga. Dia bicara dalam ranah hukum. Iya, makanya. Lu paksa dia bicara politik, lu paksa dia bicara politik. Lu lama-lama jadi tiran di tempat ini. Silakan, Ya, Bang. sekali lagi, Mas. proses pra-peradilan adalah proses formil. Artinya kita mengoreksi sah atau tidak sahnya penetapan tersangka. Oke. Jika memang hasilnya tidak sesuai dengan harapan, ya kita siap-siap untuk melakukan langkah-langkah proteksi terhadap pembelaan di penuntutan misalnya kan gitu. Yang menarik adalah tolak ukur proses ini kan akan dikejar oleh publik gitu. Jadi sementara kami fokus di hari Senin tanggal 21 Januari terkait pra-peradilan. Oke, tapi kalau melihat tadi menurut Prof. Jamin, Selasa maaf. keterangan saksinya mungkin belum cukup kuat begitu ya untuk menopang status tersangka, makanya tidak ditahan. Jadi ada optimisme nggak ketika pra-peradilan ini akan bisa dikabulkan? Pada prinsipnya kami sebagai tim hukum punya optimis untuk melakukan langkah-langkah apapun untuk melindungi dan membela Pak Hasto. Jadi kalau ditanya optimis ya pasti optimis lah. Nggak ada isu kalau bicara itu. Oke, persiapannya apa menghadapi pra-peradilan? Persiapannya jaga stamina, fokus, terus mempelajari bukti-bukti yang ada dalam hal ini secara formil, terus konsultasi dengan beberapa ahli mungkin, karena yang paling penting di dalam proses pra-peradilan ini adalah di sisi formil terhadap status penetapan tersangka. Baik, Bang Adian, tadi menjawab pertanyaan dari teman-teman mahasiswa ya, kalau misalnya nanti pra-peradilannya kemudian tidak dikabulkan alias gugur begitu, status tersangkanya kan tetap berjalan, apakah kemudian upaya non litigasi yang dimaksud salah satunya adalah menyiapkan video-video skandal korupsi para pejabat ini nanti akan menjadi keluar begitu, akan dipublikasikan? Pertama begini Mbak ya, saya ini ikut nguping lah kalau teman-teman kuasa hukum kita nih ngobrol. Saya bisa tanya satu segala macam dan yang lain, argumentasi hukum dan sebagainya sekuat apa. Dan saya tuh belum melihat kemungkinan kalah. Jadi kalau jadi maksudnya apa? Kita tidak melihat ada peluang kalah. Jika kita sama-sama mencari benar. Kemungkinan kalah itu hanya bisa kalau ada pihak yang berangkat tidak mencari benar tapi mencari menang. Itu loh. Nah, jadi kalau kemudian ditanya sama teman-teman mahasiswa tadi, bagaimana kalau kalah? Kita belum lihat kemungkinan kalah. Kita lihat argumentasi hukumnya sangat kuat. Kita punya 1000 lawyer yang berdiskusi online setiap hari. Kita membedah seluruh pasal sampai risalah undang-undang. Kita periksa ayat per ayat, huruf per huruf. Terus? Kalau menang berarti video-video itu nggak akan keluar? Sebentar dulu. Oke, dan dalam sejarahnya ada banyak kasus di mana bisa menang pra-peradilan. KPK kalah dalam pra-peradilan gitu. Dan menurut saya bahwa teman-teman lawyer ini sudah berjuang luar biasa. Luar biasa apa? Itu. Nah, soal data-data yang lain ya kita lihat nanti. Baik. Oke, saya ke Mas Tesa terakhir ya. Mas Tesa, bagaimana kemudian KPK menghadapi pra-peradilan yang akan berlangsung Selasa pekan depan ya Mas Armi ya? Selasa pekan depan. Karena optimis nih kayaknya tim kuasa hukum akan dikabulkan. Banget ya.
Masih di mute nih Mas Desa. Oke, silakan. Akan optimis ya. Dari sisi kuasa hukum Saudara HK optimis, KPK juga percaya bahwa tindakan penetapan tersangka Saudara HK ini sudah melalui aturan hukum yang berlaku. Untuk itu Biro Hukum KPK dalam hal ini yang akan mewakili bersidang di sidang pra-peradilan nanti akan menyiapkan segala bahan mulai dari persyaratan administratif dan hal-hal lain dan akan berkoordinasi dengan penyelidik, penyidik maupun pihak-pihak yang memang terlibat dalam proses penetapan tersangka tersebut. Baik. Jadi kami akan mempersiapkan. Oke. Langsung hadir apa enggak? Jangan. Baik. Silakan Prof Jamin ingin menambahkan? Ya, tentu biasanya KPK kalau sidang pertama nggak hadir kan gitu. Apakah mempersiapkan? Ya tentu harusnya hadir ya. Artinya biar kita juga lebih terbuka, bisa Oke. tahu ya konsekuensi seperti apa. Karena khawatirnya kalau nanti KPK tidak hadir, ini masyarakat menilai loh KPK Nggak serius. nggak serius gitu. begitu. Oke, Jadi baik. menurut saya lebih bagus hadir pada sidang pertama ya dengan persiapan yang cukup matang kan waktunya Oke. juga sudah cukup lama. Saya kira itu lebih bijak ya artinya. Baik, baik. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.